Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah masih dimudahkannya kita ini untuk beribadah kepada Allah. Terlebih, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Dan semoga kita pun dimudahkan juga untuk mengamalkannya. Belum lagi nikmat yang lain. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kita akan membahas ayat yang ke-10 daripada surat At-Takwir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza suhufu nushirat." Apa itu arti daripada as-suhuf? As-suhuf jamak daripada sahifah. Sahifah itu lembaran. Berarti as-suhuf artinya lembaran-lembaran. Lembaran apa? Lembaran yang dimaksud adalah hiya ma tuktabu fihal a'mal. Adalah apa lembaran yang ditulis di dalamnya amalan-amalan. Amalan kebaikan kita ataupun amalan keburukan kita ditulis di sana. Apa yang kita lakukan saat ini pun ditulis, Pak. Termasuk niat kita hadir di sini itu untuk apa pun ditulis oleh malaikat yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi kita dan mencatat segala amalan kita. Bahkan termasuk ucapan kita pun dicatat oleh malaikat tersebut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah ucapan yang diungkapkan, melainkan ada malaikat yang siap mengawasi dan mencatat. Jadi hendaknya kita hati-hati, Pak, ya, tutur kata kita, perbuatan kita dicatat semuanya, dan kelak akan diperlihatkan nusyirat. Apa itu nusyirat? U'tiya kullu insanin sahifatahu wa kitaba a'malihi biyaminihi au bishimalihi maftuhan. Yaitu akan diberikan kepada seluruh manusia lembaran-lembaran tersebut, yaitu catatan amal tersebut. Entah ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, bahkan ada yang menerima dari punggung belakangnya. Ya, tergantung bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana kualitas keislaman kita. Semakin baik kita ini di dalam merealisasikan keislaman kita, maka kita akan mudah untuk menerima catatan amal tersebut dengan tangan kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ayat ini terkait dengan yaumul hisab yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Apa itu yaumul hisab? Pengertian hisab di sini adalah sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau menampakkan kepada manusia amalan-amalan kita, manusia, melalui catatan amal. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dosa-dosa kita, ya, ataupun amalan kebaikan kita. Dan hisab ini dilakukan dalam satu waktu, Pak. Ya, selama apapun hisabnya. Ya, selama apapun. Dalam satu waktu, nggak ada istirahat, Pak. Nggak ada istirahat, nggak ada dipotong-potong terus sampai selesai. Ya,
Dan Allah sendirilah yang langsung menghisap kita. Allah sendiri yang bertanya kepada kita. Allah sendiri yang langsung menentukan ini amalan kita atau bukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seseorang di antara kalian melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bicara. Kalau di dunia apa? Yang bisa berbicara dengan Allah itu hanya Nabiullah Musa. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita, ya, diperselisihkan. Artinya ada ulama yang mengatakan bicara langsung atau tidak. Tapi ulama sepakat bahwa Nabiullah Musa alaihissalam pernah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti Pak, di hari kiamat, di yaumul hisab, setiap kita akan mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita manusia dengan Allah penerjemah. Ya. Berarti pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, Pak. Ya sudah, Ustaz. Berarti sekarang nggak usah belajar bahasa Arab. Ya, nanti bisa sendiri di sana. Kalau bahasa Arab, belajar bahasa Arab tujuannya bukan kita ini supaya bisa ngomong nanti di akhirat, Pak. Ya, belajar bahasa Arab agar kita bisa lebih memahami Al-Quran karena menggunakan bahasa Arab, juga sunnah-sunnah atau hadis Nabi, juga kitab-kitab para ulama. Sehingga kita akan bisa mendulang ilmu daripada Al-Quran, sunnah, ataupun kitab-kitab para ulama. Ya, kalaupun sekarang kita malas belajar bahasa Arab, nanti di akhirat Pak bisa sendiri. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, belajar bahasa Arab. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Sementara saat itu manusia akan melihat. Fayanzuru aymana minhu. Akan melihat sisi kanannya. Fala yara illa ma qaddama min amalih. Maka tidak melihat apapun, Pak. Di sisi kanannya itu kecuali amalannya saja. Amalan baiknya atau amalan buruknya. Wa yanzuru ash'ama minhu. Dan dia pun akan menengok di sisi kirinya. Fala yara illa ma qaddama. Dan tidaklah dia melihat kecuali amalannya. Kanan amalan, kiri amalan. Sedangkan baina yadayhi fala yara illa an-nar. Sedangkan ketika dia menghadap di depan, neraka yang dia lihat. Jadi sangat mencekam, Pak, keadaan pada hari kiamat. Ya, semuanya merasa takut. Orang kafir jelas, orang munafik jelas, ya, orang-orang fasik jelas, bahkan orang yang beriman pun merasa takut nanti ketika yaumul hisab. Merasa cemas. Ya, merasa pesimis apakah mereka selamat atau tidak nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat. Wa wudi'al kitab. Nah, ini ayat, Pak, ya. Ketika kita mendengar ayat ini, harusnya kita bisa merenung sedalam-dalamnya. Karena setiap kita nanti di akhirat, sehebat apapun ketakwaan kita, akan merasa takut. Ya. Ketika kita ditampakkan catatan amal, ketika kita ditunjukkan dosa-dosa yang pernah kita lupakan dan kita perbuat di masa lampau. Disebutkan di dalam sebuah ayat, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Dan ketika ditampakkan catatan amal tersebut, maka engkau akan melihat para pelaku maksiat dari kalangan orang kafir. Disebutkan al-mujrimin ini, para ulama ahli tafsir berbeda-beda di dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan al-mujrimin di sini adalah orang kafir. Ada yang mengatakan bahwasanya al-mujrimin di sini adalah al-usat, pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat berarti umum. Bisa orang yang beriman atau jelas orang kafir ataupun orang munafik. Nah, mereka ini ketika ditampakkan catatan amal mereka, musyfikina mimma fi. Mereka merasa takut. Ya, merasa takut padahal belum disiksa, Pak. Belum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru melihat catatan amalnya sudah takut. Dan mereka berkata, "Mali hadzal kitab?" Celakanya kami. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik yang kecil ataupun amalan yang besar. Maksudnya yang kecil di sini adalah dosa kecil. Tapi ada
Ya, ulama ahli tafsir mengatakan la yughadiru saghiratan, ini adalah dosa kecil ataupun dosa besar selain syirik. Wala kabiratan, ini syirik. Ya. Illa ahsaha, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadir, dan mereka akan mendapati amalan-amalan mereka yang dahulu mereka lakukan hadir. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pula disebutkan di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, yaitu surat Az-Zalzalah, di mana Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil dzarrah, kecil banget Pak. Kita kalau melakukan amal kebaikan sekecil apapun, ya itu pasti Pak kita akan melihatnya. Entah kita akan melihat di dalam catatan amal kita, ataupun kita akan merasakan balasan daripada amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Pertanyaannya apa? Sudah berapa banyak amalan kecil yang kita lewati? Ya, kita merasa tidak butuh dengan amalan kecil. Kita merasa tidak butuh dengan amalan kecil. Dan berapa banyak dosa-dosa kecil yang kita remehkan, sehingga kita bermudah-mudah untuk mengamalkannya. Saya teringat dengan sebuah kisah salah seorang tabi'ut tabi'in bernama Ibnu Sayyad. Barangkali ada yang pernah mendengar kisahnya, bahwa Ibnu Sayyad ini bukan dari kalangan orang kaya. Dia itu miskin sekali, Pak. Hingga pada puncaknya, anak dan istrinya itu menangis kelaparan. Akhirnya Ibnu Sayyad ini mengadu kepada gurunya. Gurunya bukan orang kaya. Beliau tabi'in, mengadu, berkeluh kesah, minta solusi. Mungkin kalau misalkan Bapak nih, ya, saya kira ini yang hadir orang-orang yang Allah cukupkan rizkinya ya. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada rizki antum semua. Nah, atau barangkali misalkan ya, ada hadirin yang misalkan ya, nggak mampu ya, kemudian minta makan ke saya akan ajak makan Pak. Ya, karena paling tidak ada nasi, ada beras di pondok sana, di pondok saya. Nah, ini gurunya nggak punya apa-apa untuk membantu Ibnu saya. Ketika Ibnu Said meminta tolong, ya, meminta solusi, gurunya hanya mengajak Ibnu Said untuk pergi ke laut. Bayangkan Pak. Untuk apa? Untuk menjala ikan, mencari ikan. Tetapi sebelum menjala ikan, Ibnu Said diperintah untuk sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu oleh gurunya. Akhirnya Ibnu Said nurut. Setelah kemudian menjala, dapatlah ikan sedikit, nggak banyak Pak. Diperintah oleh gurunya, Ibnu Said silahkan jual ikan tersebut ke pasar untuk ditukarkan dengan roti. Alhamdulillah, ikan yang sedikit itu ditukar, dapat 2 roti, Pak. Akhirnya Ibnu Said dengan syukurnya membawa 2 roti ini, rencananya Ibnu Said itu mau dikasihkan ke gurunya 1, nanti satunya ini untuk anak dan istrinya di rumah. Ya, gurunya ini menolak. Silakan bawa saja untuk anak dan istri. Ibnu Said nurut, Pak. Dalam tengah perjalanan, ternyata Ibnu Said dihadang oleh ibu-ibu tua dan memiliki seorang anak yang masih kecil menangis dalam kondisi kelaparan, menginginkan agar kedua roti yang di tangan Ibnu Said diberikan kepada mereka, meminta-minta. Ibnu Said yang memang dasarnya orang baik, orang bertakwa, maka ketika diminta rotinya dia berpikir bagaimana beban yang dialami oleh keluarganya di rumah. Akhirnya dengan berat hati tapi ikhlasnya luar biasa Pak, dikasihkanlah 2 roti ini kepada siapa? Kepada kedua orang ini yang meminta-minta. Anaknya ini senang Pak, ya, senang ya, gembira ketika mendapatkan roti dari Ibnu Said. Tapi Ibnu Said ini takut, mau pulang ke rumah ini takut. Ya. Gimana Pak? Kita kalau di posisi Ibnu Said gimana? Keadaan anak kelaparan, kita sudah punya makanan, ada yang minta malah dikasih. Takut nggak Pak pulang ke rumah Pak? Takut ya. Takut dia apa? Mungkin dimarahi atau bagaimana. Akhirnya dia kembali ke pasar. Barangkali ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ternyata sesampainya Ibnu Sayyad di pasar, ada yang manggil-manggil nama Ibnu Sayyad. Man yadulluni ala Ibnu Sayyad.
Man yadulluni ala Ibnu Sayyad? Teriak-teriak, siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad dengar. Kayak ada yang dengar, kayak ada yang manggil-manggil aku ya. Kata Ibnu Sayyad. Saya Ibnu Sayyad. Akhirnya orang ini datang kepada Ibnu Sayyad dan berkata bahwasanya Ibnu Sayyad, aku ini pernah berhutang kepada bapakmu 20 tahun yang lalu 30.000 dirham. 30.000 dirham itu Pak, kalau didinarkan itu 3.000 dinar. Satu dinarnya itu 2 juta. Berarti berapa kalau dirupiahkan Pak? Matematikanya jago berapa ini matematikanya jago? Ini sekitar mungkin 60 miliar kali Pak ya. Satu dinarnya itu 2 juta. Berarti 60 miliar tuh Ibnu Sayyid dapat duit Pak. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Modal 2 roti ya disedekahkan balik modal jauh sekali. Berapa Allah kasih? 60 miliar. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya, sesungguhnya Allah Subhanahu innallaha harrama riba wa yurbis sadaqah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan riba dan memakmurkan sedekah. Jadi sedekah itu nggak rugi, Pak. Ya, awas kita ini jangan sampai kalah dengan syaitan. Dikira ketika kita mengeluarkan dari dompet kita untuk diberikan untuk sedekah, kita akan rugi, berkurang harta kita. Tidak sama sekali, Pak. Yakin kita ini dengan firman Allah bahwa dengan sedekah rizki kita justru akan makmur. Ya, sementara seringkali kita ini terbelenggu dengan nafsu. Kita khawatir ketika semakin banyak sedekah, semakin berkurang harta kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Kita ini diuji Pak dengan harta kita. Kita yakin nggak dengan Al-Qur'an? Kalau yakin, ya kita punya harta harus kita menjadi orang yang dermawan. Kalau kita misalkan masih pelit, berarti keimanan kita terhadap Al-Quran masih tipis. Keimanan kita terhadap takdir Allah masih tipis. Bahkan keimanan kita kepada Allah pun masih tipis. Kalau kita masih pelit terhadap harta yang kita miliki. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Tetapi tidak sampai di sini kisah daripada Ibnu Sayyad. Setelah Ibnu Sayyad mendapatkan banyak harta, alhamdulillah Pak. Ibnu Sayyid menjadi orang yang kaya, tetapi nggak pelit. Ibnu Sayyid ini rajin untuk bersedekah ribuan dirham. Ya, ratusan dirham, 1.000 dirham Ibnu Sayyid langsung sedekah. Dia buka bisnis langsung melejit ya. Jadi orang kaya raya tapi rajin sedekah. Namun dalam perjalanannya menjadi orang yang kaya, pernah dia tertidur dan bermimpi dibangkitkan dalam kondisi hari kiamat dan di depannya ada timbangan yang siap menimbang pahalanya dan dosanya. Ternyata ketika ditimbang Pak, antara pahalanya Ibnu Sayyid dan dosanya, jomplang pahalanya itu Pak. Dosanya lebih berat. Kaget Ibnu Sayyid Pak. Ibnu Sayyid ini orang yang bertakwa. Bagaimana kalau posisi Ibnu Sayyid ini diganti dengan kita? Kita yang merasa percaya diri, ya, ibadah kita rajin, sedekah kita juga rajin, ternyata pas ditimbang itu malah jomplang. Ya. Pahalanya malah jomplang, dosa yang lebih berat. Sehingga Ibnu Sayyid mencari-cari, mana sedekahku? Ya, sedekah yang saya berikan ini mana? Yang ribuan dirham itu kemana? Akhirnya sedekahnya itu Pak, pahala sedekah itu yang ribuan dirham didatangkan. Diletakkan di timbangan pahalanya. Ternyata apa? Enggak memberatkan timbangannya. Seukuran kapas kurang lebih. Kenapa? Kok bisa? Karena saat itu Ibnu Sayyid ketika memberikan sedekah yang dia miliki ini dengan takjub terhadap dirinya. Ya, sehingga mengurangi keikhlasannya. Ini pelajaran terpenting. Ya, amalan kita belum tentu bisa membantu kita, bisa menyelamatkan kita. Ya, kalau seandainya kita ini masih merasa bangga supaya dianggap kita ini dermawan, merasa bangga dengan pujian manusia, ingin dilihat ketika kita beramal. Hati-hati ini. Talbis iblis ada di sini, Pak. Ya. Sehingga kita ini tidak beruntung di akhirat kalau misalkan hitung-hitung, ya, mengharap pujian manusia. Merasa kita ini bangga dengan diri kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah ataupun beribadah dengan ibadah yang lainnya. Sehingga Ibnu Sayyid merasa sedih, mencari-cari, mengharap barangkali ada pahala-pahala yang lainnya. Akhirnya Pak, ada pahala yang lain.
yaitu 2 potong roti, Pak. Ribuan dirham saja, ya, ribuan dirham saja nggak menolong ibnu saya tuh, Pak. Ya, seukuran kapas, nggak memberatkan timbangan pahala kebaikannya. Apalagi 2 potong roti. Ternyata setelah 2 potong roti itu diletakkan di timbangan pahalanya, Pak, ngangkat tuh. Ya, memberatkan dosanya ini diangkat, terangkat menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena timbangan pahala itu lebih berat lagi, menjadi berat. Akhirnya sejajar. Ya, akhirnya sejajar. Tapi belum tenang. Karena kalau sejajar, terserah Allah. Ya, kalau Allah berkehendak masuk surga, masuk surga. Kalau Allah berkehendak masuk neraka, ya masuk neraka. Dia akan tergolong menjadi ashabul a'raf. Ya, di tempat yang tinggi. Nanti kalau misalkan dia ditakdirkan masuk surga, ya biarkan orang-orang akan masuk surga semuanya, baru nanti dia terakhir. Ibnu Said masih cemas tuh. Apakah ada pahala yang lain selain daripada 2 potong roti ini? Ternyata ada, Pak. Apa itu? Kebahagiaan yang diperoleh oleh anak kecil tadi ketika mendapatkan roti. Didatangkan, ternyata diletakkan langsung, Pak, jomplang itu dosa-dosanya. Ya, langsung terjun bebas, berat, menjadi berat timbangan amal kebaikan Ibnu Soya. Padahal remeh-remeh itu, Pak. Yang barangkali sering kita remehkan, kita punya duit sedikit, ya, tapi kita malas untuk menginfakkan. Ya, nanti nunggu banyak saja sedekahnya. Padahal nanti kalau sudah banyak, eman-eman kalau bahasa Cirebonnya. Ya, dulu waktu masih sedikit, ya, kita ini sebetulnya hati kita itu mau, ya, untuk bersedekah. Tapi nantilah nunggu banyak. Ya, setelah banyak jadi eman-eman. Belum lagi dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini pelajaran yang perlu kita petik. Bahwasanya amalan yang sedikit pun akan kita lihat, Pak. Justru bisa jadi amalan yang sedikit inilah yang akan menolong kita, yang akan menjadi sebab selamatnya kita di akhirat. Ya, jadi jangan pernah meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi itu akan menjadi sebab selamatnya kita di akhirat. Demikian pula sebaliknya. Jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun, karena bisa jadi itu akan menjadi sebab terbesar masuknya kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Ya, di Jumat yang lalu, ya, 2 Jumat yang lalu saya ngisi di sini menyampaikan sebuah hadis, ya, tentang adanya seorang wanita di zaman Nabi, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena lisannya. Padahal sholat malamnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, amal solehnya luar biasa. Tapi karena amalan lisannya ini, ya, lisannya yang menyakiti tetangganya, akhirnya sudah clear, jadilah dia penghuni neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini pelajaran besar, ya, untuk kita agar lebih berhati-hati dalam menjaga sikap. Adapun hisab, maka dalam istilah akidah, hisab ini kalau kita berbicara hisab, maka akidah pak kaitannya, bukan fikih, apalagi akhlak. Hisab dalam istilah akidah itu ada 2 macam, yaitu yang pertama al-ard, ya, dan kemudian yang kedua adalah munaqasyah. Al-ard adalah hisab yang dilakukan bagi orang-orang yang beriman yang diampuni dosanya. Ya, ini al-ard. Adapun hisab munaqasyah adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang kelak akan diazab di dalam neraka, seperti orang kafir, orang-orang munafik, dan pelaku-pelaku maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man husiba udziba." Nabi pernah bersabda di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, "Man husiba udziba." Barang siapa yang dihisab, diperhitungkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, udziba, maka dia akan diazab. Aisyah bingung, Pak. Aisyah ini istri Nabi yang paling alim. Dia faham Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, merasa ada yang janggal dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena bertentangan dengan sebuah ayat. Apa itu ayatnya? Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman
dalam sebuah ayat, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, menerima kitabnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali kepada golongannya, orang-orang yang bertakwa dalam keadaan senang. Dia enggak diasah. Tapi kenapa kok engkau wahai Nabi ya bersabda demikian? Man husiba udziba. Ini pelajaran berharga, Pak. Kita kalau misalkan ada mendapati bahwasanya ada Al-Qur'an, ayat ini dengan ayat yang lain ini bertentangan, jangan kita langsung suudzon dengan Allah. Atau hadis dengan hadis yang lain kok bertentangan, jangan suudzon dengan Nabi. Wah, ini Nabi ini salah, ini Nabi, keliru ini Nabi. Bisa jadi demikian. Kalau kita nggak mau belajar atau kita tanya kepada orang, kepada ahli, kepada ulama, maka bisa kufur, Pak. Ya, kita perhatikan banyak orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena dia awalnya mengotak-atik ayat atau hadis Nabi, ya, sekehendak dia dengan pikiran yang terbatas, dengan ilmu yang terbatas. Akhirnya apa? Ketika mendapati hadis dengan hadis bertentangan, sudah divonis Nabi salah, keliru. Padahal kalau kita belajar usulul hadis atau mustalahul hadis, maka bisa jadi ada nasikh dan mansukh, begitu ya. Ada nasikh dan mansukh, ya. Jadi nasikh dan mansukh itu bukan hanya terdapat pada ayat, Pak. Hadis juga sama. Ada istilah nasikh dan mansukh. Nabi sebelumnya ngomong A, kemudian setelah itu ngomong B. Ketika di Mekah bersabda demikian, ketika di Madinah hijrah, maka akan bersabda dengan yang bertentangan hukumnya dengan sabda sebelumnya. Maka ini adalah bisa jadi ini nasikh dan mansukh. Ya, bukan Nabi ini yang keliru, bukan. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan atas pertanyaan Aisyah kepada Nabi, qala innama dzalikal ard. Wahai Aisyah, itu hisab yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu adalah hisab al-ardu, pemaparan, ya, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman yang diampuni dosa. Maksudnya seperti itu. Walakin menukishal hisaba yahlik. Akan tetapi orang yang dihisab dengan munaqasyah, diperdebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang celaka. Jadi hisab itu ada dua macam, Pak. Ada hisab al-ard, ada hisab munaqasyah. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana, Pak? Mau munaqasyah apa al-ard? Ya. Kita orang yang beriman tentu ya mengharapkan keselamatan, dan semoga kita ini mendapatkan hisab al-ard, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya-tanya, ya, apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Ya. Terus akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun potret daripada hisab al-ard, ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini potret, Pak, ya, dari hisab al-ard. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina. Sesungguhnya Allah kelak, maksudnya pada hari kiamat, yaumil hisab, akan mendatangi orang yang beriman. Fayadu'u alaihi kanafahu wa yasturu. Lalu akan meletakkan penutupnya. Jadi catatan amal orang yang beriman yang akan mendapatkan hisab al-ard kelak akan ditutupi, Pak. Tidak dibiarkan seorang pun akan melihat isi daripada catatan amal tersebut. Dan tidak dibiarkan seorang pun akan mendengar percakapan antara Allah dengan orang beriman ini. Gak akan dibiarkan. Yasturu. Allah menutupinya. Fayaqulu. Dan Allah berkata kepada orang yang beriman ini, ata'rifu dzambaka? Apakah engkau mengakui dosamu ini? Ditanya, apakah engkau mengakui dosamu ini? Apakah engkau mengakui dosamu ini? Terus ditanya. Orang ini tidak mungkin mengelak. Ya, dia hanya bisa menjawab, na'am ay Rabb. Iya wahai Tuhanku, aku telah melakukan ini. Ini dosaku wahai Allah. Barangkali dia pernah mencuri dulu. Barangkali dia pernah berbohong.
menzalimi orang lain, akan mengaku satu persatu. Ya, kalau sekarang kita masih bisa berkilah, ya, bisa menutupi aib-aib kita di hadapan manusia, kita tampakkan kesolehan kita. Kita tidak mengakui masa kelam kita. Boleh saja. Tapi di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia. Idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halal. Dan ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya ini, maka orang yang beriman ini akan merasa dirinya itu akan celaka. Ya, annahu halal. Sudah putus asa. Ketika sudah dilakukan hisab, orang yang beriman ini ceritanya orang yang bertakwa ini, Pak, yang dihisab seperti ini. Tetapi ketika ditampakkan dengan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di dunia, dia merasa takut. Sudah celaka saya, celaka saya. Bayangkan, Pak, luar biasanya di akhirat nanti. Sekelas orang yang beriman yang mendapatkan hisab al-ard, dia pun merasa celaka. Ketika ditunjukkan dosa-dosanya, engkau pernah mencuri kah? Engkau pernah, ini dosamu kah? Ini dosamu ini. Merasa celaka. Bayangkan, apalagi orang yang mendapatkan hisab al-munaqasyah. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah merasa cemas, merasa khawatir, putus asa bahwa dia ini akan celaka dan masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Dan aku telah mengampuni pada hari ini, pada hari kiamat, dosa-dosa. Allahu Akbar. Fayu'ta kitabah hasanati. Kemudian diberikan catatan amal kebaikan-kebaikan. Luar biasa, Pak. Ya, ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan saling mendoakan semoga kita yang duduk di sini mendapatkan hisab al-ard, ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, sebaliknya, bagaimana potret daripada hisab munaqasyah yang akan diperlakukan kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik? Hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Allah menemui hambanya, maksudnya adalah hambanya yang orang-orang kafir, dan Allah berkata, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu? Luar biasa, Pak. Kalau kita perhatikan orang kafir ini terlihat mulia di dunia. Betul, karena Allah memuliakan mereka di dunia. Menjadikan engkau sebagai pemimpin. Lihat, Pak, dunia ini, Pak. Siapa yang memimpin, Pak? Orang-orang kafir. Entah dari sisi politik, ekonomi, militer, orang kafir hebat-hebat. Ya. Menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta. Dunia milik mereka seolah-olah. Ya, yang ada orang-orang Islam saat ini dizalimi, ya, oleh mereka, orang-orang kafir. Serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta yang banyak. Realita. Karena memang Allah membiarkan orang-orang kafir memiliki dunia. Maka ia menjawab benar. Orang kafir menjawab benar. Kemudian Allah pun berkata kepada mereka, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Orang kafir ditanya nanti di yaumil hisab, apakah engkau meyakini engkau akan menjumpaiku? Mereka berkata tidak. Orang-orang kafir ini nggak percaya adanya hari kiamat, Pak. Ya tidak. Sebagaimana kita pelajari di dalam surat An-Naba dan surat-surat setelahnya, bagaimana pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Jadi ketika Allah bertanya, apakah engkau meyakini engkau akan bertemu denganku? Ya nggak meyakini. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua pun sebagaimana disebutkan di dalam hal ini, sama ditanya-tanya orang kafir, jawabannya sama dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang yang ketiga, yaitu orang munafik, ketika diingat-ingatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dimuliakan di dunia, dinikahkan, diberikan harta dunia. Nah, kemudian mereka, orang-orang munafik ini menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepada. Ini orang munafik diizinkan dulu, Pak, berbicara dengan lisannya. Tapi sekalinya diizinkan dengan lisannya, dia berdusta sebagaimana kedustaan yang dia lakukan di dunia.
Apa yang dikatakan? Wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab suci dan rasul-rasul. Juga aku telah sholat, bersedekah, dan ia pun memuji dengan kebaikan semampunya. Ini Pak, orang munafik di zaman dulu ketika Nabi ya masih hidup. Luar biasa Pak amalan orang munafik Pak. Ya, mereka sholatnya saja selalu di depan. Ya, ada orang-orang munafik yang sholatnya itu di saf terdepan. Ya, ada. Tapi pengakuan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Dan ada di antara manusia yang mengaku kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimumin. Hakikatnya mereka tidak beriman. Padahal amalan orang munafik bukan hanya pengakuan saja, Pak. Amalan bukti daripada ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu pun luar biasa. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya mengingkari Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah berkata kepada orang munafik ini, kalau begitu sekarang ya buktikan ya. Maksudnya dibuktikan bahwasanya dia ini benar-benar orang yang beriman. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Maka orang-orang munafik ini ketika berkata, klaim bahwasanya mereka adalah orang yang beriman, maka dipersaksikan, didatangkan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkataannya benar atau tidak. Ternyata apa? Saksinya itu bukan orang, bukan manusia, tetapi saksinya adalah pahanya, dagingnya, dan tulangnya yang berbicara, yang menjadi saksi atas apa yang benar-benar dilakukan oleh orang munafik ini. Ya. Bicara, lalu Allah menyuruh pahanya, tulangnya, dagingnya untuk bicara. Maka lalu paha, daging, dan tulangnya itu bercerita tentang amalannya. Dan itu untuk menghilangkan uzur, ya, bahwa orang-orang munafik ini ya diazab juga layaknya orang-orang kafir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini ya sekelumit tentang bagaimana hisab di dalam apa namanya munaqasyah ataupun al-ard. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya ini adalah sebuah kepastian yang akan kita lalui bersama, Pak. Ya, kita akan dihisab semuanya. Catatan amal kita pun akan diperhitungkan. Kalau kita ini orang yang bertakwa, maka ya insya Allah kita akan mendapatkan al-ard, hisab al-ard akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit itu dikelupas. Langit bisa dikelupas nanti Pak di akhirat apa namanya pada hari kiamat. Ya, ketika sangkakala yang pertama ditiup, manusia mati semua, langit itu dikelupas. Bukan hanya bintang yang dijatuh-jatuhkan, langit pun dikelupas. Al-qashtu ini adalah kalimat yang biasa digunakan, artinya kelupas, tapi kelupas di sini biasa digunakan untuk mengelupas kulit unta, ya, ataupun kambing. Begitu kurang lebih ketika hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12, wa innal jahimu su'irat. Dan ketika neraka jahim itu dinyalakan. Nanti pada hari kiamat itu neraka jahim itu dinyalakan. Barangkali timbul pertanyaan, apakah sekarang ini sudah nyala atau mati neraka itu, Pak? Ya, sedangkan di ayat ini Allah Ta'ala berfirman wa innal jahima su'irat. Ya, bahwasanya neraka jahim itu akan dinyalakan. Nah, maksud daripada ayat ini, taib ayuhal ikhwah, ya, karena waktu Isya sudah tiba, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.